Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulandari dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis, dan untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai negosiasi bisnis. Jadi untuk negosiasi bisnis itu adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak, paling tidak dua pihak, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri. Punya tujuan sendiri-sendiri ya jadinya ya. Jadi tujuannya tidak sama pada awalnya, mereka punya tujuan sendiri-sendiri, di mana mereka ingin menjadikan tujuan itu menjadi satu dan yang mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan sehingga bisa memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Akhirnya dari beda tujuan itu menjadi satu, kemudian mereka punya akhirnya tujuan bersama, dimana semuanya berharap memang win-win solution, semuanya sama-sama merasa terpuaskan oleh hasil dari diskusi mereka, dari komunikasi mereka. Itu adalah negosiasi bisnis. Negosiasi memberikan semuanya saling menawar. Jadi semuanya punya tujuan, semuanya saling menawar hingga pada akhirnya pengennya mendapatkan satu kesepakatan bersama, di mana dua-duanya akhirnya bisa, idealnya dua-duanya sama-sama merasa puas terhadap hasil dari komunikasi. Nah, tujuan dari negosiasi ini sendiri yaitu menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak tersebut. Harapannya memang kalau kita melakukan negosiasi, saling tawar-menawar, itu kan harapannya untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Kalau tidak ingin bersepakat kan biasanya juga tidak akan bernegosiasi. Pengennya kan mendapatkan kesepakatan. Dua-duanya punya keinginan, tapi pengennya juga memperoleh kesepakatan sehingga dua-duanya harapannya terpenuhi, keinginan keduanya bisa tercapai lah paling tidak. Itu tujuannya. Nah, untuk melakukan negosiasi kita perlu memperhatikan beberapa hal. Kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki persiapan yang cermat, kita harus detail, karena memang setiap pihak itu punya tujuan sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri, di mana semuanya pengennya ada mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka kita perlu untuk memiliki persiapan yang cermat agar nantinya di proses negosiasi ini kita tidak mengalami paling tidak mengalami kerugian, tidak mencapai apa yang diinginkan, tidak mengalami hal itu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Jadi perlu tahu posisi dari kedua belah pihak. Misalnya memang posisi kita sebagai pihak yang lebih kuat, kita harus tahu, misalnya kita analisis dulu pihak kita seberapa kuat dan pihak mereka seberapa kuat. Ketika misalnya kita bisa menganalisis, oh ternyata mereka punya kelemahan di ini, atau mereka sepertinya memang secara bukti mereka lebih sedikit dibandingkan kita bisa tahu nantinya. Dan di situ kita bisa membuat strategi tertentu agar memang keinginan kita bisa tercapai. Misalnya seperti itu. Pun kalau kita punya sedikit bukti atau mungkin kekuatan kita lebih lemah dibandingkan mereka, kita berarti kita bisa cari tambahan kekuatan agar paling tidak bisa sama dengan kekuatan mereka. Jadi kita perlu mempresentasi dan mengevaluasi dengan jelas mengenai kedua posisi, baik posisi kita maupun posisi mereka.
Yang ketiga, kita juga perlu untuk memiliki keterampilan, memiliki pengalaman, memiliki motivasi, dan pikiran-pikiran yang terbuka. Untuk bernegosiasi bukan sekedar kita hanya menyampaikan keinginan kita, tapi kan juga kita inginnya keinginan kita itu bisa tercapai kan. Maka kita perlu skill agar si pendengar yang dimana dia itu juga punya tujuan sendiri itu bisa menerima apa yang kita inginkan. Jadi kita butuh skill, kita butuh keterampilan. Kita juga itu biasanya juga tergantung dari jam terbang juga, makanya memang pengalaman itu penting. Serta motivasi juga harusnya kuat kita. Dan pikiran juga kita perlu terbuka. Jadi untuk menerima hal yang baru, kita perlu punya open mind. Kita perlu open mind, kita buka pikiran kita agar misalnya mereka memang punya tujuan, ternyata tujuannya memang baik, kita bisa menerimanya. Jadi tidak hanya sekedar saklek dengan tujuan kita, tapi kita juga bisa melihat kebaikan tujuan dari mereka misalnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi saat kita bernegosiasi. Ya, agar akhirnya setelah negosiasi ini hubungan kita tetap baik dengan lawan kita, lawan berbicara kita, lawan main kita ya. Kalau misalnya pendekatan kita tidak pas, bisa jadi yang dulunya kita berteman menjadi bermusuhan kalau kita tidak menggunakan pendekatan yang pas dan benar. Yang selanjutnya yaitu kita juga perlu memperhatikan kemauan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Jadi pada saat negosiasi karena bisa jadi kita perlu sedikit merubah keinginan kita, sedikit menyesuaikan keinginan kita, sehingga negosiasi ini berjalan sampai pada mencapai tujuan. Kadang-kadang kalau misalnya sama-sama keras, bisa jadi negosiasi ini tidak bisa tercapai. Makanya kita perlu melakukan konsesi, atau nanti kita berarti melakukan penyesuaian dari tujuan kita. Kita sesuaikan, mungkin perlu kita perbaharui agar memang pada akhirnya negosiasi ini tercapai kesepakatannya. Nah, dalam negosiasi itu biasanya yang terjadi dalam negosiasi yaitu yang pertama biasanya kita melakukan perencanaan dulu. Kita rencanakan proses negosiasinya nanti. Kemudian baru setelah kita rencanakan, kita implementasikan rencana kita, dan selanjutnya kita tinjau kembali setelah berjalannya negosiasi, kita tinjau kembali perjalanan negosiasi kita. Jadi untuk evaluasi ke depannya agar ketika negosiasi terjadi selanjutnya, kita bisa paling tidak memperbaiki sama perencanaannya jika memang perencanaannya baik, atau kalau misalnya kurang baik, berarti nanti kita bisa memperbaharui proses negosiasi kita di kedepannya. Oke, kita bedah satu persatu. Yang pertama tadi ada tahap perencanaan. Apa yang kita lakukan di proses negosiasi ini untuk perencanaannya? Yang pertama dan yang paling utama biasanya tetap kita lihat tujuan dan sasaran kita. Pada saat kita bernegosiasi, kita perlu tahu kita tuh ingin mencapai apa. Kita ingin mencapai apa, itu adalah sasaran kita. Nah, sasaran itu dibagi menjadi dua, ada sasaran ideal, ada sasaran dasar. Jadi untuk sasaran ideal itu sasaran yang paling sempurna, berarti sasaran dimana kita kalau misalnya negosiasi itu hal yang paling benar-benar kita yang paling 100% bisa didapatkan gitu. 100% bisa didapatkan. Kalau misalnya dasar berarti paling tidak. Kalau dasar itu berarti paling tidak kita mencapai ini. Tapi kalau ideal itu berarti kalau bisa kita seperti ini. Kalau bisa kita bisa mendapatkan semuanya, misalnya kita mendapatkan 100% dari
tujuan kita misalnya. Nanti kalau dasar, nanti dasar itu berarti paling tidak. Paling tidak kita kalau misalnya mencapai berapa, kalau misalnya di dalam istilah ekonomi berarti kayak break even point, tidak untung tidak rugi gitulah kalau dasar itu. Titik dimana kita tuh tidak, sebenarnya bisa jadi tidak untung tapi juga paling tidak kita tidak mengalami kerugian. Jadi dasar tuh paling tidak seperti itu. Jangan sampai pada saat negosiasi kita benar-benar kalah akhirnya kita mengalami kerugian. Jangan sampai seperti itu. Paling tidak kita mencapai yang dasar. Tapi lebih baik jika kita bisa mencapai sasaran ideal kita. Itu adalah sasaran. Di tahap perencanaan setelah menentukan sasaran, kita juga menentukan strategi apa yang akan kita gunakan. Ada 3 jenis strategi dalam negosiasi. Nanti strategi ini digunakan tergantung konteks kita tuh saat bernegosiasi tuh ingin melakukan apa, ingin mendapatkan apa. Kalau misalnya kita ingin win-win solution, inginnya semuanya tidak mengalami kerugian ya. Pihak pertama dengan pihak kedua sama-sama memperoleh apa yang mereka inginkan, itu kita bisa menggunakan strategi kooperatif, di mana memang tujuan dari strategi ini kita ingin mencari win-win solution, sama-sama mencapai keinginan keduanya. Kalau misalnya kita ingin benar-benar menang dalam negosiasi, misalnya memang benar-benar pihak kita tuh benar, misalnya di pengadilan ya, berarti kalau ini benar-benar ada suatu, kita benar-benar difitnah misalnya, kita harus menang kan, berarti kalau misalnya di pengadilan dan ternyata itu adalah fitnah, bukan hal yang benar, maka kita harus menang. Maka ini adalah kita bisa menggunakan strategi kompetitif. Kompetitif di mana setiap pihak tuh biasanya ingin mendapatkan kemenangan. Jadi cari bukti sebanyak mungkin, cari bukti yang paling kuat sehingga kita bisa menjatuhkan atau mengalahkan pihak lawan kita. Itu strategi kompetitif. Sedangkan untuk strategi analitis itu adalah strategi di mana kita melakukan analisis tertentu di dalam negosiasi ini, mencari analisis, menggunakan analisis tertentu sehingga kita bisa mencapai pemecahan suatu masalah. Jadi di sini sama-sama belum ada kata deal, belum ada pemecahan masalahnya, baru ada masalah-masalah, disampaikan masalah yang A dan B misalnya pihak itu. Nah, jika kita ingin menemukan solusi dari permasalahan dari keduanya, berarti nanti ini kita menggunakan strategi analitis. Di mana memang di strategi analitis ini kita mau mencari pemecahan dari suatu masalah. Lalu, setelah kita menentukan strategi kita, maka kita rancang mengenai proses negosiasinya. Proses negosiasi yang pertama adalah persiapan untuk bernegosiasi. Kita persiapkan dari mulai bahan pembicaraan kita tadi, juga analisis kekuatan pihak kita maupun pihak lawan dan seterusnya, itu persiapan. Kemudian proses negosiasi selanjutnya setelah melakukan persiapan, akhirnya kedua pihak bertemu, itu adalah kontak pertama. Kontak pertama ketika semuanya nanti di kontak pertama itu menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kemudian dalam proses negosiasi ini, setelah bertemu kedua pihak nanti akan muncul konfrontasi di mana dua-duanya berusaha untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Baru setelah itu masuk tahap konsiliasi. Nah, biasanya tahap konfrontasi itu agak alot ya. Kadang mereka berhenti di tahap konfrontasi, hanya ingin memperoleh keinginannya sendiri, akhirnya malah memang tidak tercapai kesepakatan, bisa jadi seperti itu ada. Tapi agar hal itu tidak terjadi, maka kita memang harus masuk di tahap konsiliasi namanya, di mana akhirnya dua-duanya menyesuaikan keinginan-keinginan mereka, mencari kesepakatan bersama. Mulai menyesuaikan keinginan-keinginan mereka, mungkin menurunkan keinginannya atau
merubah keinginan mereka agar akhirnya menjadi solusi. Akhirnya setelah konsilasi ada, habis itu ada solusi. Solusi akhirnya negosiasi ini akan mencapai apa? Nah, setelah solusi ada, berarti nanti juga masih ada sebenarnya pasca negosiasi, di mana kita bisa mengevaluasi kalau kita pihak lawan yang ternyata keinginan kita banyak yang tidak tercapai, nanti kita bisa evaluasi ternyata strategi yang kita gunakan keliru misalnya. Itu pasca negosiasi tetap harus ada evaluasi. Nah, kemudian untuk tahap implementasi dari negosiasi kita, itu kita bisa menggunakan beberapa taktik agar keinginan kita atau tujuan kita bisa tercapai. Yang pertama ada taktik yang namanya taktik cara Anda. Jadi taktik cara Anda ini adalah taktik di mana kita tuh ingin tujuan, kita tuh pengen banget, kita tahu tujuan yang akan kita capai, dan di situ kita pengen tujuan kita harus tercapai. Jadi di sini si negosiator dia pasti akan bersikeras atau memaksa pihak lawan agar percaya bahwa apa yang disampaikan negosiator itu yang benar, tidak ada yang lain, hanya yang disampaikan negosiator ini yang benar. Dan si negosiator ini dia akan terus menekan agar pihak lawannya itu akhirnya setuju dengan tujuan dia dan tujuan dia benar-benar tercapai. Itu taktik cara Anda. Ada juga taktik yang namanya taktik bekerja sama. Kalau taktik ini menegaskan bahwa si negosiator itu biasanya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak lawan dan berusaha untuk mengetahui apa yang ada di pikiran-pikiran lawan, apa yang diinginkan oleh si lawan, sehingga untuk mengambil keputusannya si negosiator ini dia akan lebih bersikap reaktif terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lawan dan bersiap untuk bekerja sama. Jadi mereka tujuannya memang untuk bekerja sama. Jadi seorang negosiator di taktik bekerja sama ini dia tidak proaktif, tidak memaksakan tujuan dari dia, tapi lebih ke mendengarkan tujuan dari pihak lawan, kemudian nanti coba dipelajari apa yang diinginkan oleh lawan, kemudian berusaha untuk membangun kerjasama dengan pihak lawan. Itu taktik bekerja sama. Ada juga yang ketiga, yaitu taktik tidak bertindak apa-apa. Ini hampir sama dengan taktik cara Anda. Di sini juga negosiator dia akan bersikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dia pokoknya harus ini. Seperti apapun dia tidak mudah goyah. Dia akan tetap bersikukuh dengan pendirian dia, dengan tujuan dia, dan tidak mudah merubah tujuannya. Ini hampir sama dengan taktik cara Anda. Pokoknya tidak berkutik, tidak akan merubah apapun. Dia tidak bertindak apa-apa, hanya ingin tujuan dia tercapai, titik, seperti itu. Kemudian, ada juga taktik melangkah ke tujuan lain. Nah, taktik ini sering dilakukan ketika pada saat proses negosiasi, di tengah-tengah kita sudah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau misalnya negosiasi ini masih terus berlanjut, kemungkinan apa yang kita inginkan itu bisa tidak tercapai lagi. Misalnya nanti bisa berbelok dengan tujuan yang lain. Maka dari berbelok tidak sesuai dengan keinginan kita maksudnya, maka daripada keinginan kita akhirnya tidak jadi terpenuhi, maka dia si negosiator akan mengalihkan perhatian, mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Kita coba mengalihkan pembicaraan dengan halus, sehingga keinginan kita yang tadi tidak diotak-atik lagi. Keinginan kita yang sudah tercapai di negosiasi tadi tidak diotak-atik lagi, tidak berubah. Jadi pada saat akhirnya nanti proses negosiasi ini berakhir, keinginan kita sudah tetap tercapai. Itu taktik melangkah ke tujuan lain. Nah, tahap selanjutnya itu adalah setelah kita melakukan
implementasi dari negosiasi, proses negosiasi, maka kita meninjau kembali setelah negosiasi selesai, kita tinjau kembali proses negosiasi kita tadi. Di sini kita bertujuan untuk memeriksa apakah kita sudah bisa mencapai tujuan dari kita di saat negosiasi. Ketika ternyata pada saat negosiasi itu tidak tercapai apa yang menjadi tujuan kita, maka hal ini dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Paling tidak ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bagi si negosiator agar kedepannya bisa tidak mengulang hal ini lagi. Jika memang ternyata tercapai tujuan kita, maka pastikan bahwa apa yang sudah negosiator lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Nah, negosiasi ini memang cukup menarik ya. Jadi untuk negosiasi gimana semua dua-duanya punya tujuan dan akhirnya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, memang ini cukup menarik dan memang butuh keterampilan khusus. Tidak hanya sekedar kita mampu untuk berbicara, tapi kita juga mampu untuk bernego. Nah, bagaimana untuk meningkatkan keterampilan negosiasi? Memang yang untuk kita agar memiliki keterampilan negosiasi, yang pertama memang kita perlu lagi-lagi mempersiapkan dalam hal persiapannya dulu. Kita pokoknya jangan sampai lupa kita perlu persiapan. Jangan hanya sekedar kita datang untuk bernegosiasi tanpa kita punya persiapan apa-apa, tanpa ada bukti, tanpa tahu apapun, nanti di situ jelas kita akan kalah. Kemudian juga kita juga harus terampil dalam memulai negosiasi, bagaimana kita membuka pembicaraan menjadi lebih menarik dan bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan dalam keterampilan bernegosiasi ini juga kita butuh strategi dan teknik. Tadi ada strategi dan teknik sudah kita uraikan di depan ya. Kita juga harus mampu untuk berkompromi. Jadi kita harus mampu juga tidak egois untuk hanya sekedar keinginan kita saja yang terpenuhi, karena ada juga keinginan pihak lain ya. Jadi kita perlu belajar untuk kompromi. Kemudian menghindari kesalahan teknis, kita berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan teknis, karena cuma kesalahan teknis saja bisa jadi nanti misalnya kita kurang menyampaikan satu bukti, itu bisa saja nanti keinginan kita bisa tidak terpenuhi. Jadi jangan sampai ada kesalahan teknis. Dan persiapannya juga harus baik. Dan untuk bernegosiasi tentu kita perlu berlatih ya. Jadi bukan hanya sekedar persiapan, kita juga perlu berlatih, apalagi bagi kita yang jarang bernegosiasi atau belum pernah, bahkan kita perlu berlatih dulu. Kita harus berlatih keras karena negosiasi ini memang dua-duanya punya tujuan. Jadi bisa jadi ada yang menang, ada yang kalah. Nanti kalau kita kan jangan sampai berharap menjadi pihak yang kalah. Kemudian kita juga perlu bisa membayangkan posisi kita. Kita punya gambaran posisi kita di mana. Dan keterampilan ini juga bisa diolah dengan membuat usulan atau proposal. Dan keterampilan ini juga butuh kemampuan untuk melakukan penawaran dan mencapai persetujuan. Nah, selanjutnya dalam proses negosiasi ini biasanya ada yang namanya seorang negosiator, di mana dia penghubung. Dia adalah penghubung kayak seperti moderator seperti itu ya. Jadi dia penghubung antara, kalau moderator kan penghubung antara pemateri dengan peserta, jadi dia memoderasi. Nah, ini kalau negosiator berarti kan dia yang menghubungkan antara pihak pertama dengan pihak kedua, pihak satu dengan pihak lainnya. Dia adalah seorang negosiator. Nah, negosiator ini sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa karakteristik. Dia punya tipe-tipe tersendiri. Ada yang namanya tipe negosiator curang. Dari namanya tampak ya bahwa ini bukan tipe negosiator yang baik, tapi sebenarnya banyak ini terjadi di dunia bisnis. Jadi dari namanya saja kita bisa tahu bahwa tipe negosiator ini dia akan bertindak curang. Jadi dia di sini kalau dia punya keinginan apa yang ingin tujuan dia yang ingin dicapai,
ada tujuan yang ingin dia capai, maka dia akan berusaha dengan banyak cara, bahkan bisa jadi dia menggunakan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak halal untuk memenangkan negosiasi. Banyak sebenarnya terjadi negosiator curang ini. Tapi ini bukanlah contoh dari seorang negosiator yang baik ya. Nah, tipe yang kedua ini adalah negosiator yang paling baik, yang paling ideal. Dia adalah negosiator yang profesional. Di negosiator profesional ini berarti dia seorang negosiator yang bisa bersikap asertif, bisa bersikap akomodatif, dan juga bisa bersikap analitis. Asertif di sini maknanya bahwa kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Jadi dia akan berusaha menghormati segala tujuan dari pihak pertama maupun yang kedua. Dia akan berusaha menyampaikan sesuatu yang tidak menyakiti kedua belah pihak. Kemudian juga dia mampu untuk mengakomodasi tujuan dari tiap pihak ya. Jadi mengakomodasi, menyalurkan keinginan dari pihak pertama maupun pihak kedua sehingga nanti cari celahnya agar kedua belah pihak sama-sama akhirnya mencapai keinginan mereka. Dia juga mampu juga untuk menganalisis misalnya ada permasalahan antara keduanya, dia mampu untuk melakukan analisis sehingga pada saat ingin mendapatkan tujuan akhir dari negosiasi, dia juga bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dari hasil analisisnya dengan seadil-adilnya, sesuai dengan keinginan atau tujuan dari kedua belah pihak. Akhirnya nanti bisa mencapai win-win solution tadi. Ini adalah negosiator yang paling baik, negosiator profesional. Yang ketiga yaitu negosiator bodoh. Dari namanya tampak aneh ya, ada negosiator bodoh. Negosiator bodoh ini adalah negosiator yang inginnya malah dua-duanya tidak tercapai tujuannya. Jadi kalau di negosiator profesional itu dua-duanya ingin bisa menciptakan win-win solution antara kedua belah pihak. Nah, kalau negosiator bodoh, dia tidak ingin mencapai tujuan dari kedua belah pihak, jadi berusaha mengulur-ulur waktu, memperpanjang cerita, akhirnya nanti kedua belah pihak juga tidak mendapatkan tujuan dari kedua belah pihak. Jadi tidak mencapai keinginan dari kedua belah pihak. Sungguh aneh ya negosiator ini. Kemudian ada juga tipe negosiator naif. Nah, kalau di negosiator naif ini si negosiator tuh tidak tahu apa-apa, jadi dia lebih ke tidak memiliki bukti atau informasi tertentu, tidak tahu tujuannya. Jadi dia pada saat mengikuti negosiasi yang ngikutin alur saja. Dia kalau misalnya yang pihak pertama kelihatannya argumennya lebih baik, dia akan mendukung yang pihak pertama. Kemudian nanti pihak kedua ketika ternyata argumennya kayaknya lebih menarik lagi, dia berbalik ke pihak kedua. Seperti itu, dia naif, tidak tahu apa-apa, tidak punya dasar gitu, karena tidak memiliki bukti, ilmu, dan pengalaman. Seperti itu. Itu adalah tipe-tipe negosiator yang biasanya terjadi di dunia bisnis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai negosiasi bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.